Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan akan memberikan sedikit kajian mengenai dari tema antropologi kampus. Karena memang sebuah mahasiswa itu pastinya banyak sekali kehidupan yang sifatnya memang berkaitan dengan kampus. Di dalam ilmu antropologi kampus ini, di sini akan menerangkan seluk-beluk atau perilaku kehidupan mahasiswa di kampus itu seperti apa. Baik, yang pertama saya akan memberikan pengertian antropologi. Antropologi itu berasal dari akar dari kata Yunani yang pertama anthropos. Anthropos ini yang berarti orang. Di sini diartikan menurut bahasa Yunani itu orang. Kemudian orang atau manusia. Kemudian ada lagi akar kata logos. Logos itu yang berarti ilmu di sini. Berarti dapat dapat digabung bahwa antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia, cara berinteraksi manusia, cara berperilaku manusia. Jadi di dalam ilmu antropologi itu sangat dijelaskan gitu kan, bagaimana manusia itu bertindak, berperilaku karena sebab apalah gitu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian juga antropologi ini merupakan suatu gambaran fenomena sosial dan perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Karena sebetulnya ilmu antropologi ini merupakan dari cabang ilmu sosial. Ini merupakan ilmu turunan dari ilmu sosial. Karena ketika orang-orang sosial yang ingin menganalisa atau melihat daripada perilaku manusia, tentunya salah satunya bisa menggunakan ilmu antropologi untuk mengetahui seluk-beluk manusia itu sendiri. Kenapa dia bisa bertindak seperti ini dan sebagainya lah. Dan itu yang pertama. Sedangkan pengertian kampus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti lapangan luas. Jadi kampus itu adalah sebuah tempat, bisa secara bahasa itu lapangan luas, diambil dari kata bahasa Latin. Kalau semisalnya secara umum yang kita kenal atau kita ketahui bahwa kampus adalah sebuah tempat bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan dari perguruan tinggi atau universitas. Maka dapat disimpulkan bahwa antropologi kampus itu adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dan menelaah sifat-sifat manusia di dalam kampus dengan segala aspek-aspek kehidupannya atau di dalamnya seperti apa gitu kan. Jadi antropologi kampus ini kita sebagai mahasiswa akan mengetahui bagaimana manusia itu berperilaku atau mempunyai sifat-sifat
yang memang sudah membudidaya di dalam kampus itu sendiri. Mengapa hal ini penting? Karena tentunya ketika kita sebagai mahasiswa yang baru pertama kali kita bisa sebut maba gitu kan, mahasiswa baru, tentunya ketika belum mengetahui ilmu antropologi kampus itu akan culture shock lah, dalam arti ya kaget gitu kan, ketika mengetahui di dunia kampus itu ternyata seperti itu, sangat begitu keras gitu kan, sangat begitu bebas gitu kan, sangat begitu individualistik gitu kan. Karena ketika orang belum mengetahui antropologi kampus, ya tentunya tadi itu kan, dia itu belum siap menghadapi kehidupan kampus yang memang hal itu sudah ada dari dulu gitu kan. Dan kita sebagai mahasiswa apabila mengetahui ilmu antropologi kampus, maka kita ketika dihadapkan atau ketika terjun di dunia kampus, kita tidak lagi tidak lagi kaget atau shock lagi gitu kan. Karena memang kita sudah mengenali lebih dulu bahwa bahwa mahasiswa di dalam kampus ini seperti ini, seperti itu gitu. Dan bagaimana kita harus berperilaku untuk tidak terbawa arus yang negatif gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam kampus ini tentunya kan diibaratkan kan kampus itu miniatur state gitu kan, bahwa ada mahasiswa, ada kayak bentuk pemerintahan, ada peraturan-peraturan tertentu. Jadi seperti itu. Nah, mahasiswa ini merupakan unsur terbanyak di luar civitas akademika yang ada. Jadi mahasiswa ini dibandingkan para dosen itu lebih banyak mahasiswanya. Karena ibaratnya mahasiswa itu ya sebagai rakyat lah gitu kan. Rakyat di dalam kampus, itu ranahnya seperti itu. Nah, dengan sekian banyaknya mahasiswa yang ada di dalam kampus, tentunya setiap mahasiswa itu pasti akan membawa budaya-budaya dari dirinya sendiri. Misal, di dalam kampus UN SMA Banten ini, orang yang kuliah di Banten ini tidak hanya orang yang berada atau orang yang wilayahnya itu di Kota Serang, akan tetapi orang yang kuliah di UIN SMA Banten ini tentunya banyak sekali orang dari luar Kota Serang. Ya bisa dari Lebak, dari Tangerang, dari Jakarta, dari Cilegon. Nah, dengan kemajemukan yang ada seperti itu, tentunya setiap mahasiswa itu pasti membawa budaya di dalam dirinya yang berasal dari kota asalnya. Misalkan ya di Cilegon gitu kan, dengan karakteristik budaya mahasiswa itu seperti apa, pasti ketika dia hidup atau ketika dia kuliah di kampus, tentunya tidak akan lepas dari budaya Cilegonnya gitu kan. Begitupun sebaliknya dengan orang Tangerang, orang Jakarta, dan orang Lebak lah gitu. Jadi seperti itu. Maka demikian, apabila kita sudah mengetahui antropologi kampus, kita bisa mengenal karakteristik budaya mahasiswa yang memang asalnya itu berbeda-beda gitu. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke masih ada lagi dalam hubungannya dengan mahasiswa, lembaga ini atau kampus ini tentunya akan membentuk sistem yang mengatur posisinya dengan mahasiswa, mulai dari struktural, birokrasi, sampai ke norma-norma yang diciptakan sesuai kondisi sosial yang ada. Dengan demikian kita bisa mengetahui di sini kan ada strukturan atau birokrasi. Misalkan dari tingkat jurusan, kemudian ada tingkat fakultas, kemudian ada tingkat rektorat. Nah, itu merupakan daripada struktural gitu kan, atau birokrasi yang ada di dalam kampus itu sendiri. Nah, selain itu juga kampus juga akan membuat norma-norma yang memang itu akan mengatur kondisi sosial mahasiswa. Ya seperti
seperti sudah diketahui gitu kan, mahasiswa itu mempunyai kode etik. Begitupun dosen juga mempunyai kode etik. Nah, kode etik mahasiswa dan kode etik dosen ini akan mengatur kehidupan sosial yang ada di kampus. Bagaimana mahasiswa? Nah, tentunya kode etik mahasiswa ataupun kode etik dosen itu akan mengatur kondisi sosial yang ada di kampus. Jadi mengatur perilaku mahasiswa ini harus seperti apa, dosen ini harus seperti apa. Jadi di dalam kode etik atau di dalam norma-norma itu yang disebut kode etik, kemudian juga kode etik mahasiswa dan kode etik dosen, itu akan dijelaskan mengenai aturan-aturan yang harus ditaati. Ya contoh seperti mahasiswa. Di dalam mahasiswa ini sebetulnya mahasiswa itu tidak boleh melakukan plagiarisme atau ngejeplak lah gitu kan, karena itu memang diatur di dalam kode etik mahasiswa dan itu memang melanggar. Tindakan-tindakan yang mahasiswa lakukan seperti plagiarisme itu atau mencontek lah asal jeplak tanpa adanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi, itu sangat tidak diperbolehkan oleh aturan kode etik mahasiswa. Begitupun dosen. Dosen itu ya sebetulnya sudah diatur di dalam kode etik dosen, bahwa dosen itu ya yang sering kita lihat lah gitu kan, banyak isu-isu yang berkaitan dengan isu pelecehan sosial ya. Pelecehan seksual sosial lagi. Pelecehan seksual. Nah, itu sebetulnya di dalam kode etik dosen itu sudah melanggar. Akan tetapi pada kenyataan sekarang, dosen-dosen yang melakukan pelecehan seksual itu masih berkeliaran di dalam kampus. Karena memang apa? Karena peran daripada universitas itu tidak bisa, dalam arti tidak mampu untuk memberikan sanksi secara secara normatif gitu kan. Hanya sekedar sanksi administratif, entah itu diskorsing ataupun lain sebagainya. Nah, hal-hal demikian itu kiranya itu tidak etis gitu kan, kalau semisal hanya di sanksi administratif tanpa langsung dikeluarkan. Jadi seperti itu. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus memposisikan diri kita itu sebagai kaum intelektual, kaum idealisme yang memang menyuarakan hal-hal yang hal-hal yang tidak sepatutnya. Ya contohnya seperti itu. Contoh kecilnya yang sering terjadi adalah pelecehan seksual gitu kan, antara dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Kemudian juga lanjut ke dalam norma akademika. Norma akademika ini ya aturan lah. Aturan yang sudah disebut tadi, namun di sini akan dijelaskan lebih lanjut. Akademika. Nah, norma akademika ini adalah seperangkat kaidah, ketentuan, dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa UN SMA Banten berkaitan dengan aktivitas akademika. Nah, biasanya tujuan daripada norma akademika ini adalah agar para mahasiswa mempunyai gambaran yang jelas tentang hal-hal yang perlu dan seharusnya dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya permasalahan, baik masalah-masalah akademik maupun masalah-masalah non-akademik. Jadi seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan lah mengenai daripada kode etik mahasiswa, kode etik dan kode etik dosen. Nah, di sini akan lebih lanjut mengenai daripada norma akademika yang ada di UN SMA Banten itu ya. Salah satunya yang mengatur daripada kehidupan keluarga besar mahasiswa UN SMA Banten. Di situ ada Undang-Undang Dasar KBM. KBM itu singkatannya Keluarga Besar Mahasiswa UN SMA Banten. Nah, itu Undang-Undang KBM itu dibuat oleh SEMAU. SEMAU ini memang sudah bertugas gitu. Memang tugasnya di legislasi atau membuat produk hukum yang memang untuk mengatur kehidupan mahasiswa di dalam kampus. Nah, di situ di Undang-Undang KBM UN SMA Banten yang dibuat oleh SEMAU itu sudah diatur mengenai daripada
apa ya, aturan-aturan yang memang harus ditaati oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian juga turunan daripada Undang-Undang Dasar KBM itu ada Undang-Undang KBM. Jadi ada apa ya? Ada UUD KBM, kemudian ada Undang-Undang KBM, terus juga ada TAP SEMA, TAP SEMA U, kemudian ada Perfa. Nah, di sini sebetulnya yang lebih tinggi ini kode etik nih. Jadi kode etik dulu. Kode etik. Nah, kode etik, setelah kode etik itu ada Undang-Undang KBM. Setelah Undang-Undang Dasar KBM. Setelah Undang-Undang Dasar KBM, turunannya adalah Undang-Undang KBM. Nah, setelah Undang-Undang KBM ini, apabila memang melihat daripada kondisi sosial yang belum diatur di Undang-Undang KBM, SEMA U itu boleh mengeluarkan TAP SEMA U. Kemudian dari TAP SEMA U, TAP SEMA U. Kemudian ada Perfa. Nah, Perfa ini adalah cakupannya fakultas, peraturan fakultas. Kalau ini semua adalah cakupannya seluruh mahasiswa ya, atau di kampus. Kalau ini Perfa ini aturannya di setiap fakultas. Nah, Perfa ini tentunya setiap fakultas Usuluddin dan Adab, setiap fakultas dakwah, syariah, tarbiyah itu mempunyai Perfa masing-masing. Dan itu pun berbeda-beda peraturan fakultasnya. Dulu saya cerita karena memang saya fakultas dakwah. Dulu tahun berapa ya, saya lupa. Di dalam peraturan fakultas dakwah itu pernah tercantum mahasiswa diwajibkan puasa Senin Kemis di dalam Perfa. Nggak tahu itu tahun berapa ya. Itu diwajibkan karena memang mau tidak mau, kalau semisalnya di Perfanya sudah diatur, maka ya mahasiswa jurusan harus menaati. Dan itu pun kalau semisal orang yang tidak menaati peraturan Perfa, maka itu akan didenda. Jadi ya sangat begitu ketat lah gitu kan. Alhamdulillahnya sekarang sudah tidak diatur gitu kan. Kalau semisal nggak memungkinkan lah gitu. Memang aturannya bagus. Setiap Senin Kamis suruh puasa gitu kan. Akan tetapi kan melihat daripada mahasiswa sekarang gitu kan, boro-boro suruh puasa gitu kan. Toh kadang suruh puguan, mahasiswa sekarang itu suka jajan aja gitu kan, disuruh puasa gitu kan. Itu kan pastinya ya banyak yang melanggar, maka kan disesuaikan lah dengan kondisi objektif yang sekarang. Kalau misalnya nggak memungkinkan ya berarti diubah lah sekiranya peraturan yang harus memungkinkan dengan kondisi sosial yang ada di dalam fakultas tersebut. Itu adalah mengenai daripada norma akademika. Nah, tindakan yang melanggar norma akademika ini merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Maka dari itu, mahasiswa UNSMA Banten harus menaati norma-norma akademika yang telah ditetapkan supaya tidak terjadinya pelanggaran. Nah, pelanggaran ini biasanya adalah perilaku, perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan norma akademika dan etika kampus. Jadi kayak gitu. Jadi norma akademika ini bukan melulu soal soal tindakan kita yang melanggar, akan tetapi kalau semisalnya kita ada bahasa-bahasa yang memang itu tidak diperbolehkan, ya seperti bahasa-bahasa kotor itu kan sebetulnya tidak diperbolehkan. Namun memang dalam arti bahasa kotor itu kan berbeda-beda ungkapannya. Kadang ada orang yang merasa senang itu pakai bahasa kotor. Anjing amat gua ini ya, cakep amat gitu kan. Ada yang kayak gitu ungkapannya, makanya
apa ya, bahasa-bahasa kotor itu sekarang tidak bisa ditafsirkan negatif, karena bisa aja itu positif sebagai ungkapan positif. Ya tadi itu kan kadang orang Jakarta gitu kan mengungkapkan dengan bahasa dalam tanda kutip seperti anjing, itu kan tidak semestinya itu hal-hal yang negatif, bisa saja positif gitu kan. Misalkan melihat orang yang keren, anjing keren amat gitu kan, itu kan merupakan padahal ungkapan yang apa ya, ungkapan positif namun dengan kata-kata yang negatif. Itu kan tidak bisa tidak bisa disalahkan begitu saja. Nah, di dalam perkuliahan tentunya para mahasiswa menjadikan kampus ini sebagai ruang berekspresi, baik di dalam bangku kelas maupun di luar kelas. Para mahasiswa itu cenderung memiliki sikap aktualisasi dan apresiatif lah, yaitu tindakan atau sikap yang mahasiswa dalam berlomba-lomba menunjukkan atau melatih kemampuan dan kehebatan sesuai bakat serta karakter pribadi masing-masing. Tidak bisa kita pungkiri, setiap mahasiswa itu pasti mempunyai ambisi masing-masing, entah itu ambisi di dalam kelas maupun di luar kelas. Ketika seorang itu ambisi di dalam kelas, tentunya mahasiswa itu sangat berebut ke nilai akademika. Akan tapi kalau semisal orang yang berambisi di luar kelas, tentunya mereka itu orang-orang yang ingin mempunyai atau mengupgrade dirinya, entah itu untuk menjadi untuk mengembangkan bakat dan minatnya, seperti orang-orang yang yang aktif di luar kampus, yang kita biasa sebut aktivis gitu kan. Kemudian orang-orang yang berkecimpung di dalam UKM gitu, yang memang itu mengupgrade skill yang ada di dalam dirinya. Maka setiap mahasiswa itu pasti mempunyai kecenderungan masing-masing, entah itu ambisi di dalam kampus atau di luar kampus ataupun di dalam kampus. Jadi seperti itu, tergantung karakter pribadinya masing-masing. Nah, selain itu juga mahasiswa itu pasti ada yang memang mempunyai ketertarikan masing-masing, entah itu ketertarikan untuk berorganisasi gitu kan, entah itu ketertarikan untuk tidak berorganisasi. Akan tetapi bagi saya sendiri sebagai mahasiswa, itu memang ruang-ruang yang ada di dalam mahasiswa ini harus dimaksimalkan lah. Ya, entah itu misalkan si Bipta gitu kan, ikut organisasi atau yang lainnya gitu kan, entah itu organisasinya apapun, baik internal maupun eksternal maupun komunitas yang ada. Jadi sangat disayangkan lah bagi mahasiswa itu apabila tidak ikut berorganisasi. Saya berbicara seperti ini bukan berarti supaya kalian ini ikut organisasi tertentu, bukan. Akan tapi saya berbicara seperti ini agar supaya mahasiswa itu mempunyai kegiatan yang memang tidak melulu di kos gitu kan, entah itu di luar kampusnya itu sebagai komunitas di luar kampus atau volunteer gitu kan, atau misalkan di luar kampusnya itu dia mengajar gitu kan. Itu hal yang baik gitu kan, tidak melulu soal ikut di organisasi internal maupun eksternal. Jadi intinya jangan sampai mahasiswa ini cuma berdiam diri tanpa ngapa-ngapain gitu kan di dalam kos. Itu rasanya sangat disayangkan ketika memang dia menjadi mahasiswa, karena sebetulnya mahasiswa itu ruangnya sangat begitu banyak yang memang harus dimaksimalkan seperti itu. Kalau misalkan yang sudah kita ketahui, di dalam kampus itu kan ada organisasi internal maupun eksternal gitu kan. Maka hal itu yang harus dimanfaatkan lah untuk para mahasiswa yang memang supaya skillnya itu terlatih, skillnya itu bisa dikembangkan, yang memang itu akan menjadi bekal
mahasiswa itu sendiri. Nah, biasanya aktualisasi atau ruang ekspresinya itu sangat berbagai macam lah gitu kan. Ada di bidang olahraga, kemudian juga ada di bidang seni, ada di bidang kepemimpinan, kemudian juga ada di bidang religi dan lain sebagainya. Maka hal ini di antara bidang-bidang ini sebetulnya memang sudah disediakan lah di kampus UIN SMA Banten. Olahraga bisa masuk ke UKM formasi. Seni bisa masuk ke UKM Gespika. Kepemimpinan bisa bisa mengikuti organisasi internal untuk aktif di organisasi internal. Ya sebetulnya UKM juga merupakan organisasi internal, cuma ranahnya beda. Kalau misalkan UKM itu memang sudah fokus ke bidang-bidang tertentu. Nah, religi itu bisa masuk ke UKM UPTJ. Dan banyak sekali lah, ada Mapeka gitu kan, orang-orang yang pencinta alam gitu kan bisa masuk ke UKM Mahapeka. Di situ sudah sekilas mengenai daripada norma akademika. Sekarang berlanjut ke pembahasan tipologi mahasiswa. Tipologi mahasiswa itu adalah tipe-tipe mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa itu ada tipe-tipenya. Di dalam ilmu antropologi kampus ini dijelaskan. Karena sebuah kampus tidak lepas dari kata mahasiswa. Dengan adanya para mahasiswa, kampus dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar. Karena disitulah para mahasiswa itu berproses untuk mengembangkan dirinya. Nah, setiap mahasiswa pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa perlu memahami mahasiswa yang lainnya supaya kita tidak bisa memilah dan memilih lah mana teman yang harus kita ikuti, mana teman yang harus kita tidak ikuti, dan kita bisa mengetahui cakrawala atau pengetahuan mengenai daripada tipologi mahasiswa. Nah, di antaranya pertama saya harus terlebih dahulu. Pertama ada mahasiswa akademisi. Tipe mahasiswa akademisi atau akademis lah. Nah, mahasiswa akademisi ini adalah mahasiswa yang memang menonjol di bidang akademik. Jadi orang-orang mahasiswa akademisi ini orang-orang yang yang mempunyai ambisi besar untuk mendapatkan nilai IPK yang tinggi. Jadi tentunya para mahasiswa akademisi ini sangat berlomba-lomba lah ketika mengerjakan tugas kelompok, tugas individu maupun tugas-tugas yang lainnya. Dia ini tidak menghiraukan dunia luar lah. Nah, tergantung mahasiswa akademis ini ada yang memang ikut organisasi, ada pun yang tidak. Namun kebanyakan yang saya tahu, orang-orang yang ambis di dalam akademik itu orang-orang yang tidak ikut organisasi. Kebanyakan seperti itu. Selanjutnya ada mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu ini adalah mahasiswa yang kuliah pulang. Nah, tentunya kegiatan mahasiswa yang berkegiatan kuliah pulang ini, mahasiswa yang tipe kayak gini tentunya orang-orang yang memang tidak mau disibukkan dengan dirinya. Jadi ketika beres kuliah selesai langsung pulang, entah itu rebahan, entah itu main game, atau entah itu ngobrol di kosannya. Jadi orang-orang yang mempunyai tipe kepribadian kupu-kupu, orang-orang atau mahasiswa yang tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang memang untuk menyibukkan dirinya. Jadi udahlah, yang penting kuliah beres, langsung pulang.
Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada selanjutnya mahasiswa kuda-kuda. Ada yang nggak mahasiswa kuda-kuda? Mahasiswa kuda-kuda ini adalah mahasiswa kuliah dagang gitu kan. Karena kita tidak bisa pungkiri, ya misalnya saudara-saudara lah atau kawan-kawan juga pasti sudah tahu di setiap fakultas itu pasti ada mahasiswa yang dagang. Nah, itu merupakan daripada tipologi mahasiswa. Salah satunya kuliah dagang. Karena memang sebagian mahasiswa itu ya apabila mempunyai mindset berbisnis, tentunya kawan-kawan kelas itu dijadikan ladang bisnisnya. Ibaratnya lumayan lah buat cari cuan gitu kan. Kalau semisal ada yang berpikiran mindset seperti itu. Akan tetapi ada juga yang memang ini karena kebutuhan. Karena memang saya dalam arti ekonominya kurang, harus memanfaatkan kondisi yang ada, akhirnya melalui dagang tersebut untuk memaksimalkan atau untuk mendapatkan uang guna menunjang kehidupan atau membayar kosan atau membayar UKT. Jadi dimanfaatkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, itu tadi mahasiswa kuda-kuda atau kuliah dagang. Nah, selanjutnya ada mahasiswa kura-kura. Ada yang tahu mahasiswa kura-kura? Kuliah rapat. Nah, mahasiswa kuliah rapat. Nah, kita bisa ketahui bahwa ada mahasiswa itu yang memang apa-apa dikit-dikit rapat. Kadang ada yang merelakan MK-nya untuk rapat. Ada itu mahasiswa yang merelakan MK-nya untuk mengikuti rapat. Jadi mahasiswa tersebut bisa dikatakan mahasiswa kura-kura atau kuliah rapat. Nah, mahasiswa yang kura-kura ini cenderung adalah mahasiswa yang memang menyibukkan dirinya di dalam organisasi. Karena memang mahasiswa kura-kura ini tidak ambis lah terhadap akademik gitu kan. Jadi dia itu membalancekan dirinya atau menyeimbangkan dirinya bagaimana dia itu di akademik dapat, akan tapi di luar akademik juga mereka dapat gitu kan, dapat pengalaman lah, dapat pelajaran dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mahasiswa kura-kura ini seringkali ketika perkuliahan itu merelakan MK-nya yang memang seharusnya dia masuk MK, akan tapi dia keluar MK untuk rapat. Jadi seperti itu. Nah, mahasiswa yang kura-kura ini tentunya mahasiswa yang memang mempunyai rasa sosial tinggi gitu. Karena kan ketika rapat tentunya kita berhadapan atau bersosial kepada mahasiswa yang lainnya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada mahasiswa kunang-kunang. Ada yang tahu mahasiswa kunang-kunang? Iya, nangkring. Nah, mahasiswa kunang-kunang, kuliah nangkring. Nah, saya juga begitu heran gitu kan. Mahasiswa itu ya berbagai macam tipologinya lah gitu kan. Ada yang tadi kupu-kupu, kuda-kuda, kura-kura, sekarang kunang-kunang. Jadi mahasiswa itu ada yang memang ketika menjadi mahasiswa itu malah dikit-dikit nongkrong gitu kan. Karena ya yang kita ketahui lah, setiap mahasiswa kan memang mempunyai punya ekonomi yang berbeda-beda gitu kan. Kebanyakan kan orang yang kunang-kunang kuliah nangkring ini orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki duit yang banyak gitu kan. Bayar kos sudah melebihi dari kapasitas gitu kan. Saking banyaknya digunakan untuk nongkrong. Nah, biasanya ya mahasiswa kunang-kunang ini ya dikit-dikit ketika selesai MK, beres MK, yuk nongkrong gitu. Di mana nih? Atau kan kalau mahasiswa UNSM Banten mah di depan UIN nongkrong ya. Itu pun kalau misal mahasiswa yang banyak nongkrong di depan UIN ya
bisa dikatakan sebagai mahasiswa kunang-kunang yang apa-apa kuliah nangkring gitu kan. Ya bisa di kantin Puskiwa gitu kan, yang dikit-dikit emang apa ya, karena memang sejujurnya setiap mahasiswa itu masing-masing kepribadian. Kadang ada orang yang memang tidak betah di kos, akan tapi dia betah di dunia-dunia apa ya, keramaian, ya seperti di tempat tongkrongan. Ya oleh sebab itu mahasiswa itu termasuk dalam mahasiswa kunang-kunang yang memang tidak betah di kos, akan tapi betahnya di tempat-tempat tongkrongan gitu. Itu yang kelima. Selanjutnya ada mahasiswa yang keenam. Tipologi mahasiswa yang keenam adalah kuman-kuman. Ada yang tahu kuman-kuman? Kuliah main. Nah, mahasiswa kuliah main. Nah, terkadang mahasiswa itu ya memang memanfaatkan dirinya itu untuk mencari kesenangan gitu kan. Apa-apa ketika di dalam perkuliahannya, entah itu selesai kuliah ataupun libur kuliah, dikit-dikit main gitu kan. Karena ada aja gitu kan mahasiswa yang memanfaatkan dirinya apa ya, sebatas untuk bermain gitu kan. Di samping kuliah tapi dia hobi bermain gitu. Karena memang budaya dari di dalam dirinya itu sudah mendarah itu bermain gitu kan. Kadang ya orang yang memang dikit-dikit ke Curug gitu kan, dikit-dikit ke naik gunung gitu kan. Nah, ini juga merupakan mahasiswa yang main-main. Karena memang dia itu nggak betah lah gitu kan, dalam arti nggak betahnya itu ya berdiam diri terus apa ya, berkegiatan nggak jelas, makanya dia udahlah main-main aja kan. Kalau main-main kan memang ada tujuannya gitu kan, untuk menyenangkan dirinya dan untuk menghabiskan uang. Jadi seperti itu. Yang ketujuh ada mahasiswa aktivis. Nah, mahasiswa aktivis ini tentunya sudah kita ketahui lah bahwa mahasiswa aktivis adalah mahasiswa yang memang sangat aktif di luar bangku kuliah. Sebetulnya kalau misalkan bisa dipahami, esensi atau substansi daripada mahasiswa aktivis itu adalah mahasiswa yang mampu menyeimbangkan dirinya baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi orang yang mahasiswa aktivis itu aktif di dalam kelas dan aktif di luar kelas. Akan tapi yang sering kita ketahui bahwa mahasiswa aktivis itu mahasiswa yang sering demo gitu kan, yang sering demo di KP3B gitu kan. Itu mahasiswa aktivis. Padahal esensi atau substansi dari aktivis ini adalah aktif di dalam kelas dan aktif di luar kelas. Jadi mahasiswa ini apa ya, IPK-nya baik itu kan di dalam kelas, nggak banyak yang TL, kemudian juga aktif di luar kelas, entah itu sering demo ataupun sering ikut rapat, ikut kajian, ikut diskusi bersama organisasi lain. Itu sebetulnya esensi atau substansi daripada mahasiswa aktivis. Jadi bukan berarti mahasiswa aktivis itu mahasiswa yang sering demo, bukan seperti itu. Jadi mohon digarisbawahi lah, di highlight, digarisbawahi seperti itu. Yang kedelapan ataupun yang terakhir itu ada mahasiswa hedonis. Mahasiswa hedonis ini terkadang apa ya, mahasiswa yang sangat bermegah-megahan gitu, baik bermegah-megahan dalam pakaian, dalam kendaraan, dalam elektronik. Ini sudah tidak bisa dipungkiri dan sudah dimaklumi lah sama kawan-kawan juga, bahwa terkadang mahasiswa hedonis ini ya contohnya sudah banyak ditemukan lah gitu kan. Berapa banyak di dalam satu kelas mahasiswa yang menggunakan HP iPhone menggunakan HP Android, itu terkadang bahkan kehitung jari gitu kan. Orang yang memakai HP Android hanya satu atau dua gitu, sisanya iPhone. Itu bisa dikatakan mahasiswa hedonis. Terus itu dalam segi elektronik. Kemudian dalam segi pakaian, terkadang di dalam satu kelas itu banyak yang sangat berpakaiannya bermegah-megahan. Ya kalau misalkan laki-laki
kita sudah banyak kenal lah model-model skena gitu kan. Model-model skena itu ya kalau melihat daripada zaman sekarang, zaman modern ini, barangnya branded gitu kan. Kalau melihat dari zaman dulu, skena itu ya sebetulnya tidak harus mewah dan tidak harus mahal. Sebetulnya aturannya, akan tapi kalau semisalnya melihat daripada zaman sekarang, mahasiswa skena itu ya apa-apa barangnya branded. Kita bisa ketahui lah, barang-barang branded itu misalkan baju aja ketika itu barangnya branded bisa 100.000 ataupun 200.000. Itu kan kalau misalkan bagi mahasiswa yang tidak hedonis, itu lumayan buat makan 1 minggu dibandingkan buat beli barang branded seperti itu. Kemudian juga di dalam berkendaraan, di dalam kampus itu terkadang saya juga melihat daripada video-video yang ada ataupun informasi-informasi yang ada bahwa terkadang satu fakultas itu ada yang memang rata-rata orangnya menggunakan mobil semua. Bayangkanlah ketika orang satu fakultas bawanya mobil semua, terus ada orang yang bawa motor, pasti dia merasa insecure lah, merasa malu lah gitu kan. Apabila memang kebanyakan teman-temannya adalah orang-orang yang memang sangat hedonis gitu kan, apa-apa yang bermegah-megahan dan lain sebagainya. Jadi ya mengenai daripada tipologi mahasiswa ini yang sudah dijelaskan, kita sebagai mahasiswa harus mengetahui tipologi mahasiswa ini supaya apa? Supaya kita bisa memposisikan diri kita. Kita mau masuk ke posisi yang mana dan kita mau bergaul dengan mahasiswa yang mana. Nah, ketika kita sudah mengetahui mahasiswa, tipologi mahasiswa, tentunya kita bisa menempatkan diri kita. Bagaimana ketika ada mahasiswa kupu-kupu, bagaimana ketika ada mahasiswa kuda-kuda dan kura-kura. Kita ibaratnya bisa apa-apa itu ya tidak melulu soal itu menjustifikasi bahwa wah itu mah maksudnya mahasiswa itu mah nggak baik ataupun jelek dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Dengan kita mengetahui mahasiswa akademis, dengan kita mengetahui tipologi mahasiswa ini, kita setidaknya bisa bisa memaklumi dalam arti toh memang di dalam kampus ini pasti mempunyai mahasiswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita bisa memahaminya gitu kan, tidak melulu soal bahwa itu jelek dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Kemudian juga ketika kita mengetahui tipologi mahasiswa ini, kita bisa melihat diri kita bahwa diri kita ini mau masuk ke tipe yang mana. Apakah akademisi, kupu-kupu, kuda-kuda, kura-kura, kunang-kunang, kuman-kuman, dan aktivis dan hedonis. Kita bisa menjadikan diri kita lah mau masuk ke dalam tipologi yang mana. Tentunya setiap tipologi ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Walaupun tadi tidak dijelaskan kelebihan dan kekurangannya, kalian sebagai mahasiswa pasti mempunyai pikiran yang terbuka lah untuk melihat daripada kekurangan dan kelebihan itu. Jadi seperti itu. Tadi sudah dijelaskan mengenai daripada tipe-tipe mahasiswa. Hanya ini saja materi kajian yang dapat saya sampaikan mengenai daripada antropologi kampus. Semoga rekan-rekan mahasiswa atau kawan-kawan bisa memahami apa itu ilmu antropologi kampus sehingga bisa memposisikan diri kita dan bisa kita melihat dunia kampus itu seperti apa, supaya kita juga tidak culture shock ataupun kaget lah gitu kan. Dengan kita mengetahui antropologi kampus, kita bisa memahami dunia kampus itu seperti apa. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.